Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan ibadah online GKJ Kamuliaan. Tidak terasa kita sudah 11 bulan beribadah dalam suasana pandemi COVID-19. Biarpun sudah dimulai penyuntikan vaksin, namun kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Angat-angat wedang jahe, kepengin selamat neng omah wae. Jadah asale saka ketan mlebu omah wisuh tangan. Rujaan nganggo timun, wisuh tangan nganggo sabun. Ati-ati nyandung blarak, aja lali njaga jarak. Tuku beras kudu ditaker, pengen waras nganggo masker. Jangan lupa dalam kesempatan kita naikkan doa kepada Tuhan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berita gereja pemilihan majelis sebagai berikut. Setelah dilakukan penghitungan suara dan penantian terhadap calon anggota majelis, maka calon anggota majelis yang terpilih periode 2021-2024 adalah sebagai berikut. 1. Bapak Agung Sumaryono. Yang kedua, Bapak Pepi Susanto. Yang ketiga, Bapak Paulus Sutriyanta. Yang keempat, Bapak Riyadi Catur Budi Santoso. Yang kelima, Bapak Widodo Heri Purwanto. Peneguhan anggota majelis akan dilaksanakan pada ibadah minggu depan. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat GKJ Kamuliaan. Dan selanjutnya, berita gereja yang lebih lengkap dapat dilihat di grup WA GKJ Kamuliaan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan gorisan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, sehingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan, hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tidak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita masukin ibadah Minggu Prapaskah yang pertama dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari bersama kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 34 bait yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah pertama ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Ia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Pada Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Janji kami kepadamu ya Tuhan sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan acap kali, kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Tuhan, ampunilah dosa kami. Janji kami pada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tidak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami. Karena
Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta. Namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tidak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Tuhan, ampunilah dosa kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut berita anugerah dengan bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya, sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan. Namun, jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita menanggapi berita anugerah yang telah kita terima dengan kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 372. Baitnya yang pertama, Inginkah kau ikut Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, bersama-sama kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami bersyukur bila pada saat ini Tuhan masih berkenan menyapa kami melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Firman-Mu yang kami percaya sebagai pelita yang menuntun kami dalam kami menapaki kehidupan ini. Terlebih ya Tuhan, bila saat ini kami memasuki Minggu Prapaskah pertama, kiranya Tuhan memampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan menghayati kematian dan kebangkitan Kristus bagi kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di dalam Kejadian 9 ayat 8-17. Kejadian 9 ayat 8-17.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan tanggapi bacaan tadi dengan menaikkan Mazmur 21 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan, jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mazmur 21 ayat 1 sampai dengan 10. Nyanyian syukur karena kemenangan raja untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikan kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang ada daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau.
Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bacaan kedua. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil ke dalam roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan juga memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mendengarkan Injil Tuhan pada hari ini yang diambilkan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15, terdiri dari 3 perikop, yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar? Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian pada hari ini? Semoga senantiasa dalam sukacita dengan kesehatan yang dianugerahkan dari Tuhan. Pada saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan tema pada ibadah hari ini adalah berpengharapan dalam perjanjian Allah. Saya teringat akan sebuah lagu, mungkin Bapak Ibu yang suka campur sari tahu lagu ini. Saya akan nyanyikan salah satu liriknya. Wis samestine ati iki nelongso, wong sing tak tresnani mlenjani janji. Lagu Cidro yang diciptakan oleh Didi Kempot. Nah, Bapak Ibu yang tahu berarti Sobat Ambyar. Kalau saya terjemahkan lagunya, lirik lagunya demikian. Sudah semestinya hati ini kecewa sebab orang yang dicintai itu mengingkari janji. Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman dalam lirik lagu ini? Ada orang yang punya janji kepada Bapak Ibu Saudara, namun mengingkari janji tersebut? Tentu, Bapak Ibu pasti akan kecewa. Sebab janji itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Janji itu memberikan sebuah kepastian. Dalam jual beli barang, ada janji yang namanya kontrak perjanjian. Memberikan sebuah kepastian, baik itu bagi para pedagang maupun juga para pembeli. Dalam pernikahan juga ada namanya janji pernikahan. Baik itu mempelai pria maupun mempelai wanita akan bersama-sama menyatakan janji pernikahannya. Di dalamnya terdapat sebuah kepastian bahwa keduanya akan saling mengasihi, setia sampai akhir hayatnya. Demikian, janji itu penting bagi manusia karena memberikan kepastian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab pun juga menyatakan sebuah perjanjian. Alkitab kita itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebab inti pesan yang ingin disampaikan ialah tentang Tuhan yang menyatakan janji dan menggenapi janjinya kepada manusia. Banyak kisah di dalam Alkitab yang berbicara tentang perjanjian. Salah satunya Bapak Ibu, dalam bacaan kita hari ini dari Kejadian pasal 9, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-17, itu mengisahkan perjanjian Allah dengan Nuh. Setelah air bah surut, Allah berjanji kepada Nuh bahwa tidak akan lagi mendatangkan air bah. Bagian ini menjadi puncak dari rangkaian kisah air bah dan inti pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis Kejadian, yaitu tentang Allah yang berjanji. Janji Allah kepada Nuh memberikan suatu kepastian kepada manusia dan segala makhluk ciptaan yang lain bahwa manusia tidak perlu takut atau khawatir kembali, sebab Allah telah menjamin keberlangsungan hidupnya melalui janjinya yang telah dinyatakan kepada Nuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memahami, menghayati janji Allah, terdapat perbedaan janji Allah dengan janji-janji yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Janji Allah itu dasarnya bukan prestasi dari manusia sendiri, namun semata-mata didasarkan pada kasih Allah. Kalau kita bandingkan
Janji yang ada dalam kehidupan kita seringkali kualitasnya itu rendah, tidak kuat. Sering kita menemui para pemimpin, mereka lupa pada janjinya. Dulu ketika menyalonkan diri, masa kampanye, menyatakan janji. Namun ketika sudah mendapatkan jabatannya, mereka lupa akan janjinya. Para koruptor, mereka melanggar janjinya. Dulu ketika disumpah untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya, namun mereka melanggar janjinya. Demikian pun juga kita sering melihat pasangan suami istri bertengkar dan pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Mungkin kita bisa bertanya, apakah masih ingat akan janji pernikahannya? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh jujur dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, bukankah kita seringkali juga sering tidak setia? Kita berjanji kepada Tuhan, namun kita tidak dapat menepati janji kepada Tuhan. Mungkin karena berbagai persoalan dan tantangan yang melingkupi kehidupan kita. Nah, namun Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semua kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diri kita sebagai manusia, Allah tetap setia. Allah tetap memegang teguh janjinya yang telah Ia nyatakan bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang setia itu, sifat Allah yang setia itu, bisa menjadi jaminan kita ketika kita memegang janji Allah. Kalau kita merespon, misalnya ada orang yang menyatakan janji kepada kita, biasanya bagaimana respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Bisa jadi kita akan melihat dulu karakter, kepribadian dari orang yang menyatakan janji kepada kita. Kalau kita mengenal orang tersebut, orangnya yang tidak bisa bertanggung jawab, kata-katanya tidak bisa dipegang. Ketika dia menyatakan janji, bisa jadi kita kurang percaya. Namun sebaliknya, jika kita mengenal orang tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab, kata-katanya bisa dipegang, maka janjinya bisa kita andalkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab pun juga senantiasa sering mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang pribadi Allah yang setia. Dalam Injil kita pada hari ini, Markus 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-15, kita bisa melihat bersama-sama akan kesetiaan Allah dalam diri Tuhan Yesus maupun juga karya Roh Kudus. Bacaan Injil kita pada hari ini terdiri dari 3 perikop yang berisi tentang pembaptisan, pencobaan, serta pelayanan Yesus. Dikisahkan setelah menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke padang gurun. Selama 40 hari lamanya, Yesus tinggal di sana serta mengalami pencobaan dari iblis. Nah, pada intinya, kisah ini ingin menyampaikan tentang siapa toh Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Dalam kemanusiaannya, Yesus tetap taat, setia, menghadapi pencobaan, menjalani jalan penderitaan yang harus dia tempuh, supaya janji Allah kepada manusia tergenapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan pada hari ini, mengenalkan kita kembali akan pribadi Tuhan dalam diri Yesus. Ia adalah Allah yang setia, namun kesetiaannya itu ditunjukkan dengan Yesus yang mau berkenan menyangkal dirinya sebagai putra Allah untuk ambil bagian dalam penderitaan manusia. Allah itu bukanlah Allah yang hanya di surga duduk atau istilahnya ongkang-ongkang, namun Allah yang berkenan menyangkal dirinya turun, ikut serta merasakan apa yang kita alami dalam penderitaan kita, dalam kerapuhan kita. Namun di situ juga kita melihat bagaimana juga ada peran Roh Kudus yang senantiasa
memimpin dan menyertai Yesus dalam karya pelayanannya. Ini pun juga menjadi kekuatan bagi kita. Janji Allah itu dinyatakan melalui penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita, sekalipun kita menghadapi berbagai penderitaan dan cobaan. Di situ Roh Kudus senantiasa memimpin, menuntun kita, mengarahkan kepada kita kemana jalan keselamatan kita, melihat janji penyelamatan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian dalam penghayatan masa Paskah tahun ini, pada Minggu Prapaskah pertama ini, kita bersama-sama diajak untuk percaya kepada Allah serta janjinya yang kekal. Panggilan hidup dalam pertobatan pada saat ini, kita diajak bersama-sama, mari kita wujudkan dengan tekad kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara hati kita, supaya hati kita memiliki kepekaan dan hati kita tetap teguh untuk melihat, memegang janji Allah itu. Biasanya di masa Prapaskah pada tahun-tahun biasanya, jemaat melakukan berbagai bentuk pantang ataupun puasa selama Prapaskah. Ada yang pantang daging selama 40 hari. Dan ini merupakan olah tapa, menjalani hidup dengan ketat, serta berusaha menahan hawa nafsu. Namun Bapak Ibu, olah tapa ini juga perlu untuk disertai dengan olah batin, yaitu dengan mengolah hati kita supaya memiliki kepekaan dan keteguhan hati kita. Puasa dan pantang, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, jika tidak disertai dengan doa, bisa jadi namanya diet. Atlet ataupun artis, mereka pun juga bisa dikatakan melakukan diet supaya puasa, supaya mereka memiliki tubuh yang bugar dan tubuh yang ideal. Jika kita melakukan tindakan baik, melakukan kebaikan, tanpa disertai dengan hati yang tulus, itu juga namanya munafik. Nah, demikian, kita melakukan olah tapa, namun juga disertai dengan mengolah batin kita, dengan doa, dengan kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang peka, hati yang teguh pada janji Tuhan. Nah, menurut Bapak Ibu, jikalau orang Kristen itu hatinya tidak teguh kepada janji Tuhan, hatinya tidak peka akan kehadiran Roh Kudus, itu namanya apa? Selamat menghayati Minggu Prapaskah pertama ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Umat Tuhan yang kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak mengambil saat teduh, kita menyatukan hati kita, dan kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena kami senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas sapaan Tuhan melalui firman yang telah kami baca dan kami dengarkan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang telah menetapkan perjanjian kasih-Mu terhadap kami umat-Mu. Kami diingatkan ya Tuhan, bahwa ketika kami sungguh-sungguh percaya dan taat pada Tuhan, kami memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kami mohon, kiranya Roh Kudus senantiasa menjadikan kami, memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia, senantiasa memegang akan janji Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan kami, sebagaimana yang telah Kristus ajarkan dan teladankan bagi kami semua. Ya Tuhan yang mulia, pada saat ini secara khusus kami mendoakan jemaat-Mu di GKJ Kemuliaan dalam setiap pergumulan maupun pengharapan yang ada. Kami mendoakan saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuhnya atau yang sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan melawat dan memulihkan saudara-saudara kami ini. Juga kepada orang tua kami yang sudah adiuswa di dalam kelemahan fisiknya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan perlindungan, kesehatan, serta sukacita dalam hati mereka. Tuhan juga kiranya memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami yang saat ini masih menjalani studinya. Tuhan berikan semangat dan kemampuan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami dalam proses pembelajarannya. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan telah menyediakan rencana terbaik bagi mereka. Kiranya Tuhan berikan kesabaran serta semangat bagi saudara-saudara kami ini di dalam menjalani setiap proses yang ada. Tuhan yang mulia, kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, melalui penyertaan dan pemeliharaan tangan Tuhan, keluarga kami masing-masing dilindungi dan dimampukan dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mendoakan persekutuan kami di dalam gereja, GKJ Kemuliaan. Tuhan memberkati umat-Mu ini, baik segenap majelis, pendeta konsulen, pengurus komisi, guru sekolah minggu, petugas multimedia, para pelayan yang lain, begitu juga segenap jemaat, serta warga simpatisan. Meskipun ya Tuhan, hingga saat ini, jemaat-Mu ini masih belum dapat berkumpul di gereja, belum dapat berjumpa satu dengan yang lainnya, namun kami bersyukur bahwa jemaat-Mu ini masih dapat saling bertegur sapa, dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya melalui berbagai persekutuan online maupun juga komunikasi, alat-alat komunikasi yang ada. Ya Tuhan yang mulia, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap persekutuan dan doa-doa yang dipanjatkan oleh jemaat-Mu ini. Secara khusus ya Tuhan, dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh gereja-Mu ini, baik itu program kerja di tahun 2021, komisi-komisi, pemanggilan pendeta, begitu juga berbagai pelayanan dan kegiatan gereja, khususnya pada masa Paskah 2021 ini. Kiranya Tuhan memberkati,
sehingga apa yang dikerjakan oleh gerejamu ini dapat memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga mendoakan peneguhan majelis terpilih 2021-2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021. Kami mengucapkan syukur dan mendoakan saudara-saudara kami yang nanti lereh, yang akan menyelesaikan tugas pelayanannya sebagai majelis. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini beserta segenap keluarganya di dalam aktivitas dan pelayanan yang lain dalam kehidupannya. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang akan diteguhkan. Kami percaya bahwa ketika Tuhan memanggil hamba-Mu untuk bekerja di ladang-Mu, maka Tuhan juga yang akan menopang, memampukan hamba-Mu ini dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang akan diteguhkan nanti, begitu juga keluarga yang akan mendampingi pelayanan saudara-saudara kami nantinya. Tuhan juga memberkati. Tuhan yang penuh kasih, kami juga mengingat saudara-saudara kami dan setiap keluarga yang terimbas situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Baik saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yang sedang dirawat, begitu juga saudara-saudara kami yang terimbas secara ekonomi, dan juga saudara-saudara kami yang harus melawat keluarganya. Kiranya Tuhan berkenan melawat dan memelihara, sehingga saudara-saudara kami ini bisa melewati masa sulit ini oleh karena pertolongan dari Tuhan saja. Kami juga mendoakan, memohon berkat-Mu kepada bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami dalam menjalankan pemerintahan. Terlebih di masa pandemi ini, begitu juga dengan adanya berbagai bencana yang melanda negeri kami ini. Kami memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan peduli dan memelihara saudara-saudara kami yang terdampak bencana. Tuhan juga memberkati dan menyertai para pemimpin kami, segenap tenaga medis, serta relawan yang terus berjuang menangani situasi sulit yang sedang dihadapi bangsa kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Ya Tuhan yang mulia, demikianlah doa syafaat kami. Semuanya kami naikkan dengan penuh ungkapan syukur serta pengharapan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mengiringi kantong persembahan diedarkan, kita akan bersama-sama menyanyikan dari PKJ 145 bait yang pertama. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Kami mohon untuk
bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha kasih, kami haturkan puji syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan, pemeliharaan, serta berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami hari-hari yang telah kami lalui. Pada saat ini, kami bersama-sama menghaturkan persembahan sebagai wujud terima kasih kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan menyucikannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Saudara Diki Rivaldo yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan tambahan hikmat-Mu agar beliau dapat menyampaikan sabda-Mu dan memberikan pencerahan kepada umat-Mu. Berkatilah beliau dimanapun beliau berada, hingga dapat menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami haturkan kepadamu, sebagaimana juga kami sampaikan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, marilah kita sama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu
Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji, tetaplah setia kepada Tuhan Allah Penyelamat, janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Seiring dengan telah usainya serangkaian ibadah streaming yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKJ Kamuliaan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, demikian juga simpatisan. Kiranya firman Tuhan yang telah dibawakan akan menjadikan sumber berkat bagi kita semua. Dan senantiasa Tuhan menjagai kita dalam pengharapan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.